Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang termokimia bagian yang keempat, yaitu menentukan delta reaksi dengan kalorimetri. Oke, lanjut. Kalorimetri adalah cara penentuan kalori reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Kalorimeter merupakan sistem terisolasi. Sistem terisolasi artinya baik materi maupun energi tidak dapat berpindah dari sistem lingkungan ataupun sebaliknya. Kalau kita lihat gambar kalorimeter, maka kalorimeter itu tersusun dari dinding kalorimeter yang dibuat hampa dan bisa menahan perpindahan kalor maupun perpindahan materi sehingga bersifat terisolasi. Jika kita ingin mengukur kalor menggunakan kalorimeter, maka sampel tinggal dimasukkan di dalam, kemudian diaduk sehingga rata, sehingga di dalam kalorimeter juga tersedia pengaduk atau stirrer. Yang jelas, contoh kalorimeter yang terisolasi seperti halnya termos, sehingga tidak ada aliran kalor maupun materi dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Nah, cara kerjanya ketika kita akan menentukan delta H melalui percobaan atau kalorimeter. Jadi setelah sampel dimasukkan, diaduk, kita lihat pembacaan perubahan suhunya. Apakah naik ataupun turun. Kalau suhunya naik berarti reaksi eksoterm, kalau suhunya turun berarti reaksi endoterm. Kemudian setelah mencatat kenaikan atau perubahan suhu, maka kita menghitung kalor reaksi. Nah, ini Q larutan sama dengan MC delta T. M itu massa larutan, kemudian C kecil adalah kalor jenis larutan, kemudian delta T adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu. Q kalorimeter sama dengan C besar delta T. C besar adalah kapasitas kalor dari kalorimeter itu sendiri. Sehingga Q reaksi sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Oh ya, Q itu artinya adalah jumlah kalor. Setelah menghitung kalor reaksi, maka kita menghitung entalpi reaksi standar, di mana delta H sama dengan min Q. Delta H sama dengan min Q reaksi. Jadi delta H berkebalikan dengan Q reaksi. Kemudian entalpi standar delta H 0 sama dengan delta H per N. N adalah mol zat yang terlibat. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh soal berikut. Jika 100 ml larutan NaOH 1 molar direaksikan dengan 200 ml HCl 1 molar dalam sebuah bejana, ternyata suhu naik dari 29 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan 4,2 Joule per gram per Kelvin, kapasitas kalorimeter 12 Joule per Kelvin, dan massa jenis larutan dianggap sama dengan massa jenis air, tentukan besarnya perubahan entalpi reaksi. Ini reaksinya sudah dituliskan, NaOH Aq ditambah HCl Aq menjadi NaCl Aq dan H2O liquid. Kita lihat reaksinya sudah setara nampaknya ya. Kiri Na1 kanan 1, O-nya 1,
kanan 1, kemudian H-nya kiri 1 tambah 1 2, kanan 2, CL kiri 1, CL kanan 1 sudah setara. Untuk mengerjakan soal ini maka kita buat tabel mula-mula bereaksi sisa seperti halnya pada stokiometri kemarin. Nah, setelah itu kita hitung dulu mol zat yang terlibat dalam reaksi. Yang pertama 100 ml larutan NaOH 1 molar. Maka mol NaOH sama dengan M kali V. Molaritasnya 1, volumenya 100 ml berarti menjadi 0,1 liter. Hasilnya 0,1 mol. Kita taruh di bawah NaOH pada baris mula-mula. Kemudian mol HCl M kali V. Molaritasnya 1, kemudian volumenya 200 ml berarti 0,2 liter. Hasilnya 0,2 mol. Kita taruh di bawahnya HCl pada baris mula-mula. Nah, dari sini maka kita mulai untuk menentukan reaksi pembatas atau yang habis. Dengan ketentuan bagaimana kemarin, pembatas adalah perbandingan mol per koefisien yang hasilnya paling kecil. Kita lihat NaOH molnya 0,1, koefisiennya 1. Berarti 0,1 per 1 hasilnya 0,1 mol atau perbandingannya 0,1. Sedangkan HCl molnya 0,2, koefisiennya 1. Berarti 0,2 per 1 hasilnya 0,2. Jadi yang lebih kecil adalah NaOH. NaOH sebagai pembatas. Kalau pembatas berarti tidak ada sisa. Kalau tidak ada sisa maka mula-mula harus sama dengan bereaksi. Sehingga untuk yang NaOH bereaksi kita tuliskan 0,1, sehingga sisanya 0. Nah, yang lain tinggal kita bandingkan sesuai dengan koefisien. NaOH koefisien 1 0,1. HCl koefisien 1 berarti yang bereaksi juga 0,1. NaCl koefisien 1 berarti reaksinya 0,1. H2O juga 0,1. Sehingga pada kolom sisa HCl sisa 0,1 mol, NaCl 0,1 mol, dan H2O juga 0,1 mol. Oke, karena reaksi ini adalah reaksi penetralan, maka yang kita gunakan nanti adalah molnya air. Yang kita gunakan adalah molnya air, yaitu sebesar 0,1 mol. Baik, lanjut. Berarti tabel selesai. Nah, Ki reaksi sama dengan Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Ki larutan MC delta T ditambah kalorimeter berarti C delta T. Rumus ini bisa kita gabungkan lebih sederhana karena delta C-nya sama. Maka MC ditambah C dikurung kali delta T. Nah, kita tinggal menghitung massa larutan. Kita sementara berhenti, pindah ke atas. Massa larutannya adalah 100 NaOH ditambah 200 HCl. Berarti volume larutan adalah 300 ml. Kemudian rho larutannya adalah 1 karena dianggap sama dengan massa jenis air. Massa jenisnya adalah 1 gram per mililiter. Massa adalah rho kali V. Massa adalah rho kali V atau rho sama dengan massa per V. Rho-nya 1, V-nya 300. Ini sudah menjadi masih volume 1 kali 300. Hasilnya 300 gram. Jadi dalam hal ini karena rho-nya 1, massa sama dengan volume.
volumenya 100 tambah 200, 300, masanya juga 300. Maka kita masukkan MC plus C kali delta T. Masanya 300, dikalikan C-nya 4,2, ditambah C, kapasitas kalorimeter adalah 12. Betul ya? Kemudian delta T-nya 37,5 dikurangi 29, berarti 8,5. Kalau kita hitung semua, hasilnya adalah 10.812 Joule. 10.812 Joule. Nah, ini sudah ketemu Q reaksi. Delta H sama dengan min Q reaksi. Sehingga delta H-nya tinggal dikasih tanda min. Min 10.812 Joule. Kalau kita jadikan kilojoule, maka dibagi dengan 1000, hasilnya minus 10,812 kilojoule. Oke, delta H reaksi sudah ketemu. Delta H sudah ketemu. Maka delta H0 adalah delta H dibagi N. N-nya ini adalah mol dari air. Karena di sini terjadi reaksi penetralan. Sehingga kita tinggal dimasukkan. Delta H berarti min 10,812 dibagi molnya air adalah 0,1. Hasilnya minus 108,12 kilojoule per mol. Jadi besarnya perubahan entalpi reaksi dari NaOH aki plus HCl aki menjadi NaCl aki dan H2O liquid adalah min 108,12 kilojoule per mol. Lanjut sekalian, ini adalah penentuan delta H melalui hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa kalor reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak tergantung pada lintasannya atau pada prosesnya. Contoh, diketahui perubahan entalpi dari reaksi 1 H2 gas ditambah F2 gas menjadi 2HF gas. Delta H minus 537 kJ. Reaksi 2 C solid ditambah 2F2 gas menjadi CF4 gas. Delta H minus 680 kJ. Reaksi ketiga 2C solid ditambah 2H2 gas menjadi C2H4 gas. Delta H positif 52,3 kJ. Tentukan perubahan entalpi reaksi dari C2H4 gas ditambah 6F2 gas menjadi 2CF4 gas ditambah 4HF gas. Oke. Jadi diketahui ada 3 reaksi, kemudian suruh menentukan perubahan entalpi reaksi yang sudah diketahui reaksinya, yaitu C2H4 ditambah 6F2 menjadi 2CF4 plus 4HF. Nah, ini caranya adalah bagaimana kita bisa menyusun, menjumlahkan reaksi 1, 2, dan 3 sehingga hasilnya sama persis dengan reaksi yang ditanyakan. Langkahnya kita lihat satu persatu. Reaksi yang ditanyakan, di sini ada C2H4 di ruas kiri. C2H4 di ruas kiri pada reaksi yang ditanyakan. Nah, pada reaksi nomor 3 juga ada C2H4, tetapi letaknya di sebelah kanan. Maka reaksi nomor 3 ini kita balik, biar C2H4 posisinya berada di kanan seperti yang ditanyakan. Oke, kita tuliskan C2H4 gas menjadi 2C solid ditambah 2H2 gas. Karena reaksinya dibalik, maka tanda delta H-nya juga ikut dibalik. Menjadi min 52,3.
Jelas ya? Kemudian kita lihat yang berikutnya yang ditanyakan 6F2. Oh, ternyata reaksi nomor 1 ada F2, reaksi nomor 2 juga ada F2. Maka kita tinggal dulu saja. Kita lihat yang ruas kanan. 2CF4. CF4. Yang mengandung CF4 siapa? Ternyata reaksi nomor 2. CF4. Letaknya juga sudah di sebelah kanan, cocok dengan yang ditanyakan. Hanya yang ditanyakan koefisien 2, yang diketahui reaksi nomor 2 koefisiennya 1. Biar sama, maka reaksi nomor 2 kita kalikan dengan angka 2. Otomatis delta H-nya juga ikut dikalikan 2. Sehingga reaksinya menjadi 2C solid ditambah 4F2 gas menghasilkan 2CF4 gas. Delta H-nya kita kalikan 2 menjadi 1360 kJ min. Karena tidak dibalik berarti tetap min 1360 kJ. Kemudian kita lihat yang ditanyakan 4HF ada di ruas kanan. Siapa yang mengandung HF? Ternyata adalah reaksi nomor 1. Yang diminta di kanan, diketahuinya juga sudah di kanan. Hanya yang diminta koefisien 4, yang diketahui koefisiennya 2. Sehingga reaksi nomor 1 juga kita kalikan 2. Termasuk delta H-nya dikalikan 2. Sehingga menjadi 2H2 gas ditambah 2F2 gas menghasilkan 4HF gas. Delta H-nya kita kalikan 2, hasilnya 1074 kJ. Nah, kemudian dari reaksi 321 kita lihat yang komponennya sama antara ruas kanan dengan ruas kiri. Misalnya ruas kanan ada 2C, ruas kiri ada 2C, maka bisa dicorek, dieliminasi. Kemudian ruas kanan ada 2H2, ruas kiri juga ada 2H2, maka boleh dicorek. Sehingga reaksinya ruas kiri tinggallah C2H4 gas ditambah F2, ini ada 4 dan 2, kita jumlahkan berarti menjadi 6F2 gas menjadi atau menghasilkan 2CF4 ditambah 4HF. Nah, delta H-nya berapa? Delta H tinggal dijumlahkan dari reaksi nomor 3, 2, dan 1. Hasilnya adalah 2486,3 kJ. Oke. Demikianlah pembahasan untuk kali ini terkait dengan penentuan delta H menggunakan kalorimetri dan hukum Hess. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.